Salam sehat selalu kawan. Hari ini saya akan membuat bagaimana mungkin pakai pinjol bisa kaya kah? Pakai pinjaman online sebagai jembatan untuk kredit di bank karena ada selisih bunga yang tinggi. Saya akan pindah layar. Catatan ini dibuat karena satu, banyak UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang kesulitan mendapatkan kredit di bank untuk pengembangan usaha. Yang kedua, salah satu yang membuat UMKM dan bank kesulitan dalam proses kreditnya adalah mutasi atau perputaran uang di rekening bank. Karena mutasi ini digunakan oleh perbankan untuk bahan analisa. Kemudian yang ketiga, pinjaman online dapat digunakan sebagai jembatan untuk pengembangan usaha dengan menambah alat produksi atau alat transport yang selanjutnya pindah ke kredit bank. Ini ada selisih bunga yang sangat tinggi, bank lebih murah. Kemudian seperti ini, pinjaman online, tolong subscribe dan di like. Ada UMKM, perlu pinjaman, ini tentukan dulu tujuannya untuk apa. Tujuannya harus yang produktif, ini harus yang produktif. Jangan yang sifatnya konsumsi, di mana konsumsi ini adalah habis pakai. Jadi tidak disarankan untuk pinjaman online yang sifatnya konsumsi. Misalkan tujuannya untuk investasi seperti beli alat produksi atau renovasi tempat usaha atau beli HP, bukan untuk konsumsi tapi untuk melakukan jualan secara online atau beli alat angkut barang sehingga bisa distribusinya lebih luas. Atau untuk modal kerja seperti memberi bahan baku, ditambah bahan bakunya sehingga produksi lebih tinggi dan pendapatan bisa lebih besar, dan untuk penambahan biaya operasional. Oke. Sebelum melakukan pinjaman, sebelum meminjam, bikin perhitungan. Harus dicatat setiap hari. Jadi bikin catatan secara simpelnya, pendapatannya berapa, kemudian modal kerjanya berapa, bahan baku tenaga kerja berapa, dikurangi, di sini ada laba. Catat selama 1 bulan, atau kalau terlalu lama bisa langsung dikalikan 30. Paling bagus kalau dicatat setiap hari selama sebulan, sehingga kita bisa lebih akurat untuk perhitungan pendapatan sebulannya berapa. Seperti ini misalkan, ada pendapatannya 21 juta, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan 12 juta, sehingga ada laba 9 juta. Dari 9 juta ini, maksimal yang boleh dipakai untuk membayar pinjol adalah sebesar 3 juta atau sepertiga bagian dari laba. Ini yang secara umum disarankan supaya kreditnya semoga lancar, tidak terjadi sesuatu. Yang 2/3-nya bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga atau kebutuhan sehari-hari. Setelah dilakukan perhitungan, kemudian ajukan pinjaman ke pinjol. Dan sekali lagi, nanti tujuannya harus untuk yang segala sesuatu yang sifatnya produktif, di mana diharapkan dengan pembelian untuk investasi atau modal kerja, ini pendapatannya akan meningkat. Sini ada catatan, hati-hati, bunga pinjol sangat tinggi, amat sangat tinggi. Oke, setelah itu ambil jangka waktu yang sesuai, yang panjangnya sesuai, kemudian ada beberapa pilihan, 6, 9, atau 12 bulan. Setelah disetujui, bayar cicilannya. Saya kembali ke di awal tadi,
Pada saat mau minjam ke pinjol, secara paralel, buka juga di rekening di bank yang nanti ditargetkan untuk mendapatkan kredit. Jadi waktu bersamaan, pada saat pinjam ke pinjol, ini buka rekening di bank yang akan menjadi target. Daftar bank nanti ada di akhir video ini, ada daftar bank yang bisa memberikan kredit tanpa agunan atau kredit usaha rakyat. Nah, setelah buka rekening ini, sejalan dengan pinjaman tadi, setor seluruh pendapatan setiap hari. Jadi pendapatan yang ada di sini, maaf, yang ini maksudnya, yang 700.000, ini disetorkan seluruhnya ke rekening setiap hari. Setelah disetor semua setiap hari, kemudian baru ditarik kembali untuk modal kerja atau untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi setor seluruhnya pendapatan baru ditarik kembali untuk digunakan sebagai modal kerja dan kebutuhan sehari-hari. Ini supaya kelihatan bahwa omsetnya atau pendapatan usaha itu besar. Setelah 3 bulan atau 6 bulan, ini bisa ajukan coba mohonkan kredit. Ada bank yang untuk mutasinya diminta 3 bulan, ada yang 6 bulan. Sini saya masukkan 6 bulan saja. Setelah 6 bulan, ajukan mohon kredit. Kalau mintanya terlalu besar, kemungkinan akan diminta jaminan. Nah, ini bisa dinego dan semoga dikabulkan. Mutasi store tarik ini di sini tadi ini digunakan oleh perbankan untuk menganalisa kredit, sehingga kalau besar setorannya dan pendapatannya yang disetorkan besar, maka kemungkinan besar analisanya juga akan bagus mengenai usahanya. Saya lanjutkan. Sini. Ini untuk saran. Jangan gali lubang tutup lubang. Jadi kalau sudah macet, kreditnya sudah biarkan saja. Saya tidak memberikan satu nasihat untuk tidak bayar, tapi kalau terjadi sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik tapi ternyata hasilnya kurang bagus, itu jangan lakukan gali lubang tutup lubang. Jangan. Tapi langsung stop pembayarannya aja. Kemudian pastikan pada saat memilih pinjol harus ada izin OJK. Dan yang ketiga, seperti tadi disampaikan di awal, gunakan pinjol ini untuk tujuan produktif. Tujuan produktif ini bisa meningkatkan pendapatan, di mana pendapatannya itu disetorkan setiap hari ke bank, sehingga mutasinya akan bagus. Pada saat mutasi bagus, kita mohonkan kredit ke perbankan, lebih mudah seharusnya. Sebelum meminjam di pinjol, ketahui dulu syarat-syarat dari pinjaman itu. Dan di sini untuk menjaga kelancaran dari pembayaran, hanya sepertiga dari laba. Jadi cicilan per bulan dari pinjol itu usahakan hanya sepertiga dari laba. Oke, saya lanjutkan. Nah ini tanamkan bahwa pinjol hanya sebagai jembatan untuk menambah penghasilan. Jadi dengan yang produktif itu, penambahan alat maupun alat transport, bisa meningkatkan penghasilan. Dengan meningkatnya penghasilan, mutasi bagus, seperti tadi disampaikan di awal, itu akan membuat bank kemungkinan bisa memberikan kredit. Kemudian yang ini satu lagi, lakukan putar uang pakai rekening bank. Seperti tadi disampaikan, setiap hari setorkan uang dulu ke bank. Seluruh pendapatan setorkan dulu ke bank, yang kemudian baru ditarik kembali untuk
kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal kerja berikutnya. Di sini, disiplin, bila ada uang lebih, maka ditabung. Jadi kalau ada kelebihan uang, biarkan dia mengendap di rekening, karena itu bagus untuk analisa nanti. Bahwa ada bagian yang besar di mutasi rekening tersebut yang tidak digunakan. Ini bagus untuk analisa kredit nanti. Ini penting, bila penghasilan usaha sudah besar, maka setorkan semua pendapatan ke rekening sebelum digunakan. Ini seperti tadi, saya ulang lagi. Tarik dana sesuai kebutuhan. Bila ada lebih, biarkan sedikit mengendap di rekening. Sama tadi yang di atas. Kemudian di sini, lakukan putar uang pakai rekening bank. Nah, di sini yang tadi disebutkan bank target itu. Jadi kalau kita di daerah-daerah tempat ada bank, coba cek dulu. Coba cek mungkin di Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, BSI, BJB, Bank Jawa Barat, Bank Jatim, Bank Jateng, atau Danamon untuk KTA-nya. Di BIS juga ada, OCBC, BC Akur. Ya, di sini kredit tanpa agunan, jadi tidak diminta agunan, atau di kredit usaha rakyat. Di sini yang sempat saya cari, ada beberapa bank yang memberikan fasilitas KTA atau KUR. Nah, bunga yang dibebankan itu antara 6-20% per tahun. Bunga jauh lebih kecil dibanding dengan pinjol. Pinjol ini bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari angka 20% ini. Ini penjelasannya. Jadi, saya ulang bagian yang penting aja. Bila penghasilan usaha sudah besar, maka setorkan semua pendapatan ke rekening bank sebelum digunakan. Baru kalau mau digunakan tinggal tarik lagi, tarik dana sesuai kebutuhan. Bila ada lebih, biarkan mengendap, karena ini akan bagus untuk analisa. Saya akan pindah layar lagi, sudah selesai. Terima kasih.